Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan ketiga dalam daurah kita tentang pengenalan kaidah-kaidah dasar dalam mempelajari bahasa Arab. Seperti biasanya, di pertemuan ketiga ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan kita pelajari terkait dengan nahwu, kaidah-kaidah nahwu. Kemudian nanti di sesi yang berikutnya akan kita bahas kaidah-kaidah terkait dengan saraf, ilmu saraf. Baik. Di sesi yang pertama ini ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bicarakan dan kita pelajari. Yang pertama adalah jenis-jenis isim ditinjau dari jenisnya, dari macamnya, yaitu nanti ada isim mudzakkar dan ada isim muannas. Poin kedua nanti akan berbicara tentang jenis-jenis isim ditinjau dari sisi jumlahnya. Nanti ada istilah isim mufrad, isim mutsanna, dan isim jama'. Dan poin yang ketiga insyaallah akan bicara tentang kaidah di dalam menyusun mubtada dan khobar. Kaidah mendasar dalam menyusun mubtada dan khobar. Dan jika waktu memungkinkan akan ada poin berikutnya terkait dengan fi'il dan fa'il. Baik, kita mulai di poin yang pertama, yaitu pembahasan tentang isim mudzakkar dan muannas. Sebelum kita mulai masuk bahasan ini, sedikit mengingat apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam bahasa Arab ada istilah i'rab. Ingat istilah i'rab yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa itu i'rab? Perubahan yang terjadi pada akhir setiap kalimat, itu namanya i'rab. Lawannya adalah apa? Bina, yaitu tetap, keadaan akhir kalimat yang tetap, dalam artian tidak mengalami perubahan apapun bagaimanapun kondisinya atau posisinya. Itu namanya bina. Dan i'rab itu bisa terjadi pada isim dan fi'il. Bisa terjadi pada isim dan fi'il. Yang terjadi pada isim apa saja jenis-jenis i'rabnya? Rafa, nasab, dan jar. Baik. Yang terjadi pada fi'il rafa, nasab, dan jazm. Nah, sedikit kita melompat dulu bahasannya, tidak terkait dengan i'rab tadi, tapi masih ada sedikit sebenarnya, nanti akan ada penyinggungan tentang apa i'rab. Kita melompat ke pembahasan tentang isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar dan isim muannas. Jadi poin pertama ini akan bicara tentang al-mudzakkar wal muannas. Baik. Videonya ada.
Bahasan pertama kita, poin pertama kita pada pertemuan kali ini adalah tentang al-mudzakkar wal muannats. Isim mudzakkar dan isim muannats. Kenali istilah ini. Pertama mudzakkar, yang kedua muannats. Isim mudzakkar bisa kita artikan sebagai sebuah isim yang menunjukkan kepada sifat zukur. Zukur itu apa? Kita maknai itu adalah jenisnya laki-laki. Mungkin bisa kita artikan jenisnya laki-laki, itu isim mudzakkar. Ma dalla ala az-zukur. Baik pada manusia maupun pada hewan maupun nanti pada benda-benda yang lain. Karena yang namanya isim adalah suatu kata yang menunjukkan kepada benda. Nah, nanti kata-kata tersebut dilihat dari sisi jenisnya. Mungkin kalau kita sebagai manusia ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Di dalam bahasa Arab, pembagian dua jenis itu bukan hanya pada manusia, tapi juga berlaku nanti pada benda mati, pada semua isim. Maka ada istilah isim al-mudzakkar dan al-muannats. Al-mudzakkar adalah yang menunjukkan kepada jenis az-zukur, yaitu dianggap dihukumi sebagai laki-laki. Al-muannats sebaliknya berarti apa? Menunjukkan kepada al-inas, perempuan. Nah, dalam bahasa Arab demikian. Tidak hanya berlaku pada manusia saja, tapi juga nanti pada benda mati. Kata misalkan kata al-masjid. Misalkan kata al-masjid ini dihukumi dalam bahasa Arab masuk dalam kategori mudzakkar. Sedangkan kata papan tulis misalkan ini dihukumi muannats. Kenapa? Karena dia memiliki ciri-ciri yang menjadikan dia masuk dalam kategori muannats. Ciri-cirinya atau tanda kemuannasan, sifat muannats, ciri-cirinya yang banyak ditemui adalah ketika ada tambahan ta marbutah atau ketika berakhiran ta marbutah. Itu adalah ciri-cirinya. Maka kalau kita baca kalimat bahasa Arab kita jumpai ternyata ada ta marbutah, maka itu dihukumi masuk dalam kategori muannats. Ketika tidak ada ta marbutahnya, maka dia dihukumi masuk mudzakkar. Itu berlaku pada kebanyakan. Dalam artian nanti akan ada beberapa yang tidak memiliki ta marbutah tapi masuknya dalam muannats, di mana memiliki ta marbutah tapi masuknya dalam mudzakkar seperti nama orang. Intinya pada mudzakkar pertama definisinya atau masuk dalam kategori mudzakkar adalah ma dalla ala dzukuri minal insan, yang menunjukkan laki-laki. Nama laki-laki meskipun tidak ada ta marbutahnya itu dihukumi mudzakkar. Nama laki-laki meskipun ada ta marbutahnya karena dia adalah seorang manusia, dia tetap dihukumi mudzakkar. Adapun pada selain manusia nanti dilihat tandanya. Yaitu yang banyak dijumpai adalah ta marbutah. Nanti ada tanda-tanda yang lain pada isim-isim yang
lainnya. Tapi pegang dulu kaidah ini bahwasanya apa? Di dalam bahasa Arab, isim itu terbagi menjadi dua dilihat dari sisi jenisnya. Ibaratnya jenis kelamin. Kalau bagi manusia, yaitu muzakkar dan muannats. Dan itu bukan hanya berlaku pada yang manusia saja, tapi pokoknya semua yang termasuk isim. Berarti mencakup kebendaan, mencakup benda mati, mencakup sebuah penamaan profesi. Nah, pegang kaidah itu. Baik. Ada pertanyaan sebelumnya? Muzakkar muannats. Sudah dipahami, maka nanti kaidah ini akan bermanfaat bagi kita, akan kita pakai mulai ketika kita sudah mulai berbicara tentang cara menyusun mubtada dan khobar. Karena nanti di poin ketiga kita akan berbicara tentang menyusun mubtada dan khobar. Mubtada khobar itu apa maksudnya? Komponen yang membentuk jumlah apa? Ismiyah. Ingat bahasan jumlah, ada ismiyah, ada fi'liyah. Nah, dalam menyusun jumlah ismiyah ada aturan di dalam bahasa Arab, nanti yang akan kita sebutkan. Nah, kaidah ini akan berguna nanti dalam memahamkan hal tersebut. Baik. Maka ingat kaidah ini. Silakan dicatat terlebih dahulu. Contoh-contohnya saya bawakan contoh di sini. Madar ala dzukur minal inas. Seperti kata Ahmad, Zaid, Hamzah, Tolha, dan seterusnya. Ini pada nama-nama orang. Ada bendaan misalkan al-masjid, kemudian al-bait, kemudian al-qalam, adapun muannats maka nama-nama orang. Contohnya ini artinya adalah madalla, inas, minal insani, wa ghairihi. Contohnya nama perempuan Zainab, Aisyah, dan seterusnya. Kemudian kalau benda seperti saburah, papan tulis, al-madrasah, na'am, madrasah, sekolah, dia karena ada tak merbutahnya, maka dia dihukumi masuk dalam kategori muannats. Kemudian nanti kalau dari bentuknya isim fa'il ada misalkan talib, talibun, at-talibu, at-tabibu. Ketika muannats tinggal ditambahkan tak marbutah menjadi at-talibatu, at-tabibatu. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya dan banyak lagi.